Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan demonstrasi kontekstual pada topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Baik, di sini kami memiliki 2 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Afifah Ulfi Andriani, NIM 2302114528, dan Fariha Nadia Lubah Fahruzi, NIM 2302114540. Baik, pada LK 2.4 pada soal pertama yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Menurut kami, tantangan utama bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional adalah untuk mengelola emosi, yaitu bisa jadi menjaga agar mereka tetap berpikir realistis dan berpikir jauh ke depan ketika mereka mengambil suatu keputusan. Guru pun juga harus tetap menjaga komunikasi yang berkualitas atau komunikasi yang baik dengan para peserta didik dan dapat menangani situasi yang cepat berubah. Guru juga harus tahu cara untuk membuat para peserta didik mereka merasa aman, dihargai, dan dihormati. Dengan cara tersebut, menurut kami, guru dapat menjadi contoh atau teladan yang kuat bagi para peserta didik dalam hal sosial emosional. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Untuk kasusnya, kasus pertama yaitu guru kurang memberikan contoh yang baik dalam hal sosial emosional. Seringkali yang kita temukan, guru mengabaikan perilaku yang tidak disukai seperti membentak peserta didik atau bersikap tidak adil kepada peserta didik. Padahal seharusnya guru pun juga harus menunjukkan contoh positif dan memberikan pujian kepada peserta didik yang berperilaku baik. Untuk kasus kedua yaitu menurut kami guru kurangnya memberikan waktu untuk memahami isi hati peserta didik. Seringkali hal yang kita temui, guru hanya fokus pada menyelesaikan tugas dan mengajar materi tanpa menyadari bahwa peserta didik juga membutuhkan waktu untuk memproses emosional mereka. Dengan memberikan waktu untuk mendengarkan peserta didik, guru dapat memahami situasi peserta didik dan memberikan pendampingan dan dukungan yang tepat. Pada kasus ketiga, menurut kami contohnya yaitu guru kurang menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan kondusif. Guru harus membangun lingkungan yang aman dan kondusif untuk meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Guru pun juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghormati perbedaan antar peserta didik agar peserta didik bisa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar di kelas. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Baik, menurut jawaban kami, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan lingkungan yang memberikan dukungan penuh terhadap pembelajaran sosial emosional. Hal ini disertai dengan menciptakan budaya yang kondusif dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang masalah sosial emosional mereka. Sekolah juga dapat menyediakan berbagai program untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengendalikan emosi mereka. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah menciptakan budaya yang kondusif di mana semua orang merasa aman dan dihargai. Hal ini pun juga membutuhkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Selain itu, pembelajaran sosial emosional juga harus dibangun ke dalam struktur sekolah yang membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena karakteristik ini termasuk juga dalam usia, jenis kelamin, persepsi, dan juga latar belakang sosial ekonomi mereka. Bagaimanapun, bagi peserta didik,
Interaksi dan kenyamanan berada di sekolah adalah sebuah pengalaman kehidupan yang sangat penting. Jika peserta didik merasa tidak aman, tidak nyaman, atau dipandang sebagai orang yang berbeda, mereka akan cenderung mengikuti norma-norma sosial yang berbeda dan lebih mungkin untuk mengembangkan perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, untuk menghadapi kendala ini, menurut kami, seorang guru harus memastikan bahwa guru dapat membangun lingkungan yang aman, damai, dan menghormati semua peserta didik. Guru pun juga harus melakukan upaya untuk memahami berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dan bagaimana ini dapat mempengaruhi pembelajaran sosial emosional. Guru pun juga harus menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik belajar untuk memahami dan menghormati satu sama lain, serta menyadari bagaimana perasaan dan tindakan mereka dapat mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu dalam LK5, soal pertama yaitu apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Menurut analisis kami dalam film Laskar Pelangi, yaitu kita dapat belajar bahwa guru dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif. Guru yang dipaparkan di film ini, yaitu ibu guru murid, adalah orang yang sangat berani, berdedikasi tinggi, dan memiliki perilaku yang menginspirasi. Ibu guru telah menunjukkan kepada anak-anak dari desa Blitong bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang mereka inginkan selama mereka berusaha keras dan mengambil risiko. Ia juga menginspirasi dan menyemangati anak-anak untuk mengejar impian mereka. Ia membuktikan bahwa dengan usaha keras, semangat, dan keyakinan yang kuat, semua hal akan mungkin bisa digapai. Selanjutnya ada film Deadwood Society. Dari film ini kami bisa belajar bahwa guru yang baik dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Mereka dapat menginspirasi peserta didik dengan memberikan motivasi dan dorongan, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Guru yang baik dapat memberikan peserta didik memiliki kebebasan untuk menemukan jalannya mereka sendiri dalam hidup dan menjadi pendukung mereka sepanjang jalan. Guru yang baik juga dapat mengajarkan peserta didik mereka untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan kreatif. Dan selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Menurut kami, dari film Deadwood Society, kita dapat belajar bahwa seorang guru harus mengejar mimpi mereka dan mengembangkan potensi yang maksimal. Ini penting karena jika seseorang memiliki minat tertentu, mereka harus membuat keputusan yang membuat mereka bahagia. Hal ini dapat membantu peserta didik mengembangkan kepercayaan diri mereka dan pemahaman tentang bagaimana mencapai tujuan mereka. Yaitu selanjutnya pada film Sekolah Rimba. Dari film tersebut kita dapat belajar bahwa kita harus berani mengambil resiko dan tetap terbuka terhadap ide baru. Ini menurut kami penting untuk pembelajaran sosial emosional karena orang yang berani mengambil resiko akan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Hal ini juga memungkinkan orang untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda nantinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.